Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Ngobras, ngobrol asik bareng Mas-Mas episode 2. Nggak berasa ya episode pertama udah setahun yang lalu udah setahun. Di episode 2 ini sama sih konsepnya, masih ngobrol-ngobrol santai seputar pendakian gitu, traveling dan kegiatan outdoor atau petualangan lah. Kita tetap menjalani protokol, ada jarak nih ya, ada cek suhu juga di depan gitu. Ini sorry nih kalau kita agak-agak lemes soalnya lagi jam-jam kritis sebelum buka puasa nih ya. Nih ngomong-ngomong bulan puasa, kan kemarin kalau nggak salah Jelajah Rimba sempat ngelakuin pendakian sebulan bulan puasa ya. Seminggu 2 minggu sebelum puasa. Seminggu atau 2 minggu sebelum bulan puasa. Mungkin lo sedikit bisa cerita nggak bro? Ini kan unik ya, pendakian pertama kalinya rejim saat pandemi, ya kan? Ada perbedaan nggak sih? Maksudnya dibanding dengan kondisi normal ya? Ya perbedaan akan selalu ada, ya. Tapi sedikit lah. Sedikit kayak misalnya pakai masker, tapi banyak juga sih yang nggak pakai. Hanya dibatasi aja kan, dibatasin. Kita harus sudah dipastikan daftar dulu, ya kan? Kalau dulu kan mungkin datang on the spot juga bisa gitu. Oh, kan. gitu. Daftar. Kalau sekarang kan kita harus daftar dulu. Mungkin bisa cerita dari mulai berangkat. Kita berangkat dari Velves UI ya, Universitas Indonesia itu sekitar jam 10-an ya. Kita naik tronton polisi dijemput jam 10 ya kan. Terus ada beberapa tim ya. Kita cuma 8 ya. 8 orang ya kan. Dari situ langsung ke Gunung Putri ya, Gunung Putri. Perjalanan berapa lama sih? Kurang lebih 2 jam. Nyampe sana pas pukul 00.00. Guys, kita udah nyampe di base camp Pak Haji Bading jam 2.54. Kita di sini siap-siap istirahat, bersih-bersih, habis subuh jalan lagi. Oke. Hujan ya. Kondisinya berarti nyampe base camp atau bawah itu hujan ya? Gerimis besar. Kita ke base camp bersih-bersih, siap-siap ya. Berduaan paling yang tidur mah tidur, yang melek mah melek ya kan. Tadinya rencana memang kita mau berangkat jam 6 ya kan. Jam 6, jadinya jam berapa? Aktualnya. Gitu kan. Habis subuh ternyata hujan, habis subuh. Ya akhirnya tidur lagi ya. Ya sudah akhirnya terang-terang itu jam 9. Ya, kita prepare untuk berangkat naik ke atas. Nah, jam 9 baru kita siap naik atas. Berangkat, kita isi perutut. Daftar ulang lagi ya kan. Kita daftar ulang di pos baru naik ke atas. Berangkat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ini kan jalurnya berarti jalur via Gunung Putri ya? Sebenarnya kita pernah pendakian Gunung Gede yang pertama kali itu di Cibodas, ya benar Cibodas. Oke, jam 9 kan naik tuh. Berapa pos sih sampai ini camp tenda? 5 ya? Ada 5 pos kalau nggak salah, 4 atau 5 pos. 5 pos. Jalur pendakian ke ini. Oke. 6 7 kita udah nyampe pos 1. Hah? Berarti tinggal 5 pos lagi. 2 jam lagi. Oh, 2 jam lagi pos 1. 2 jam lagi. Pos 1, 2, 3 lancar ya kan. Itu kondisi masih hujan terus tuh dari pos 1, 2, 3 atau Enggak. Jadi itu enggak. Jadi kita selama pendakian dari jam 9 tuh enggak hujan. sedang hujan. Oke. Nih, kita udah sampai mana ini, Pak ya? Kita udah sampai di tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan mantan kali ini. Oh, siap. Resort. Lanjut. Perkebunan.
pos berikutnya dikit lagi sampai. Oke, kita akan menghadapi vegetasi kedua, yaitu pohon besar setelah melewati ladang-ladang perkebunan sayuran. Nah, di depan kita masuk ke pohon-pohon besar. Hari-hari jadi kita paginya nggak apa-apa. Oke, kita sudah sampai di pos 2 di Legok Puncak. Pos 2. Pos satunya di mana? Hah? Pos satunya di mana? Lewat lah. Nggak kelihatan sih tadi. Pos 2. Kita sudah sampai pos 3 Buntut Lutung. Nah, di pos ini kita makan siang dulu tepat jam 1:15. Ayo makan siang. Ayo. Enak sekali ya. Kita di pertengahan pos 3 dan pos 4. Nggak mau tahu ya tetap kena juga. Ini sebentar lagi kita akan sampai ke pos 4, kawan-kawan. Pos 4. Yap. Lah ini senior. Enak bener kayaknya. Kita berada di pos Bayangan. Kondisi berkabut. Kabut sudah mulai turun. Nah, di pos sambil istirahat kan isi energi gitu ya. Isi energi kebanyakan ya kan, istirahat lagi gitu. Joki istirahat. Ngopi. Oke guys, kita istirahat dulu di warung tenda. Kita makan semongko. Tarik ses. Coba mati. Hah gitu. Ya. Suhu sudah dingin. Perlu yang hangat-hangat sak. Di atas itu nggak hujan. Sampai camp area. Sampai camp area itu di Surya Kencana. Surya Kencana. Ya, sampai Surya Kencana itu nggak hujan alhamdulillah. Ya kan? Terus Semua lancar gitu kan. Kita ngecamp dia nyampe atas itu hampir mau maghrib. Oke Regimers, kita sudah sampai di pos 5 Alun-alun Surya Kencana Timur, ketinggian 2756 mdpl. Nah, kita akan buka tenda, kita akan ngecamp di sana. Ya, hampir mau gelap. Jadi kita bangun tenda itu udah mau gelap ya kan. Ya ini dia alun-alun Surya Kencana. Kita akan cari tenda Surya Kencana. Yang paling berat itu antara pos 2 dan 3 itu terjal terus. Nah, gitu. 45 sampai Surya Kencana itu udah landai cuma sedikit landainya. Perbedaannya apa tuh? Jalur via Gunung Putri sama Cibodas yang paling ini kan sama-sama terjal mungkin ya. Waktu tempuh juga kayaknya kurang lebih sama. Yang ngebedain apa? Nah itu dia, masalahnya gua belum pernah naik dari Cibodas. Tadinya rencana lagi kan, naik dari Gunung Putri turun Cibodas. turun Cibodas. Tapi ternyata pada saat kita mau turun ada badai ya kan, pagi badai itu akhirnya kita Siap-siap malam. Tendanya gimana? Aman? Dari start pendakian sampai ke camp area, insya Allah nggak ada hambatan lah ya. Kan cuaca juga masih nggak hujan segala macam. Sampai sana diriin tenda ya kan malam. Kita akan ngecamp di sini. Oke. Kita mulai bikin tenda. Mau bantuin lu ngambilin jajan tadi ya di atas.
Udah ya kan malam nih. Gimana tuh? Ada cerita-cerita yang unik nggak? Mulai hujan itu jam 2 pagi tersadarkan diri, terbangun ya kan. Kok basah-basah apa gitu. Ternyata Bocor ya kan. tendanya bocor. Tendanya bocor, hujan. Di luar hujan deras. Banjir. Nah itu jadi dari jam 2 pagi itu sampai jam 12 siang itu nggak berhenti. Dan hujannya pun badai ya, pagi-pagi itu badai. Summit biasa kan kita summit kondisi normal kan sebelum sunrise kita jam 3 gitu bangun kan dari camp area ke puncak tuh ya udah jalan sampai puncak tuh kita menunggu ufuk merahnya matahari gitu kan. Berarti misi yang selalu diharapkan para pendaki mengejar sunrise itu tidak ada. Berarti suasana full hujan, kabut, badai. Suasana di alun-alun. Hujan dari tadi pagi sekitar jam 2 pagi hujan. Jadi kita tunda untuk ke puncaknya. Hujan, kabut, badai, kabut tebal gitu. Pada saat kita mau sampai aja, kita sampai nih kita mau diriin tenda itu udah kabut sebenarnya. Oh pas maghrib itu ya? Pas maghrib itu ya kan, habis itu diriin tenda, masak, makan gitu kan. Wah, ini dia. Masak menu apa nih Pak ya? Sayur capcay. Sayur capcay. Wah, nasinya udah matang. Tidak terlihat. Kita goreng tahu sama air sawi. Ngumpul. Ikan asin di tengah puncak. Sambal terasi. Ini sambalnya sudah jadi, sambal kecap. Telur bebek. Enak, yang makan di rumah. Intinya dari ke 12 atau 13 pendakian itu ini baru pertama kalinya ya pendakian yang di puncaknya hujan gitu. Benar nggak sih? Dan ada badai. Di pendakian lainnya nggak ada kan? Setelah ini badai, tendanya goyang-goyang. Di luar suasana, Allah Akbar. Gitu. Wah, pegangin tenda. Iya. Wah, seru banget kayaknya. Seru banget itu. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat summit, nggak bisa lihat sunrise, tapi kita bisa ada pengalaman badai ya seru. Alhamdulillah selamat ya kan. Ya karena badai sampai jam 12 siang nggak berhenti, ya udah kita putuskan balik ke semula dengan jalur yang sama. Karena jalur Cibodas itu nggak kelihatan. Dari sini ke situ aja udah jarak pandang udah nggak kelihatan. Kawan, udah siap? Kita pulang. Siap, kita pulang. Dan hampir semuanya ternyata pulang lewat situ semua. Itu kan kita berangkat Jumat, pulang Sabtu. Nah yang mau naik Minggu itu naik pagi kan, jadinya macet tuh, yang ada yang naik ke atas yang turun ke bawah ya kan. Sama-sama ini ya bottleneck gitu ya. Bottleneck stuck. Karena Macet saking gitu. macet dan berjubelnya ya orang yang naik turun. Karena udah lama nggak naik, pas dibuka langsung pada naik semua. Jadi itu kurang lebih cerita pendakian Gunung Gede di kala new normal ya, dengan kondisi cuaca yang abnormal juga karena hujan dan badai di atasnya. Mungkin ada tips nggak buat para hikers atau pendaki nih yang emang udah pengen rindu naik nanti gitu kan? Persyaratan apa aja yang harus mereka siapkan selain fisik pastinya kan? Gimana? Kalau kemarin sih nggak tuh ke Gunung Gede ya, swab antigen, swab kesehatan nggak, tapi cek suhu kali ya. Tapi ini kondisinya setiap gunung berbeda ya? Beda, ya. Kemarin pas di Gunung Gede ada surat-suratan? Nggak ada. Oh nggak ada? Daftar aja. Daftar, cek suhu aja ya. Ada gunung-gunung yang memang cukup strict, selain daftar online gitu, harus melampirkan nanti surat keterangan sehat kah dari puskesmas atau surat swab gitu ya. Tapi untuk persiapan ya disiapin aja. Siapkan saja. Atau bisa kontak langsung dulu posnya. Gitu. Ya. Apa yang perlu
persiapkan. Karena kondisi kan lagi pandemi, kita juga dituntut untuk punya imunitas yang kuat gitu. Paling nggak exercise 2 minggu sebelum pendakian nih. Jogging, yang nge-gym biasa nge-gym silakan, biasa senam ya senam. Apapun lah. Saya riset juga, tipsnya riset juga sebelum naik. Oke, ada lagi Bro Andri? Selanjutnya kita tunggu pendakian berikutnya. Oke, pendakian berikut. Ya itu aja mungkin sedikit ngobrol-ngobrol asik dari kita. Mungkin ada info-info atau cerita-cerita yang bisa teman-teman ambil sebagai insight. Apa-apa aja yang harus disiapin, kondisi pendakian seperti apa mungkin yang kebayang dari ceritanya Mr. Andri gitu ya. Ya itu aja, mungkin sampai ketemu di episode ngobrol asik selanjutnya. Salam dari kami, salam lestari, salam jelajah rimba. Peace out.